Mbah Darno. Rahayu. Rahayu juga untuk teman-teman Hasanah Jawa. Kembali lagi Mbah sama Hasanah Jawa. Biasa saya ingin menggali tentang ajaran Jawa itu sendiri, Mbak. Iya. Nah kebetulan sekarang itu saya ingin menanyakan pertanyaan yang video-video dulu tuh Mbah, yang pernah di-upload juga. Cuman kan saya melihat di media online itu kebanyakan sekarang generasi-generasi milenial, generasi Gen Z itu sudah mulai tertarik gitu Mbah di apa yang bisa dikatakan di analisisnya itu mereka sudah mencari tahu tentang ajaran-ajaran, terus pengetahuan leluhur tanah Jawa itu sendiri, Mbak. Iya. Nah, maka dari itu saya ingin menanyakan sedikit tentang menanyakan kembali itu tentang Sangkan Paraning Dumadi ini, Mbak. Iya. Nah, apa sebenarnya itu Sangkan Paraning Dumadi, Mbak? Monggo. Iya. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Hasanah Jawa tentang penyampaian atau kaur-kaur Jawa untuk supaya kita itu lebih memahami dan kita tidak melihat ajaran Jawa itu sebelah mata. Dan untuk saudara-saudara dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat, diberikan tentram dalam berkeluarga, dan diberikan rezeki yang banyak, dan salam rahayu saking dumadi. Rahayu. Ya, menjawab pertanyaan tadi tentang apa yang pernah saya sampaikan. Ya, sebenarnya mungkin para pemirsa juga masih banyak yang paham atau sudah sebagian besar sudah mengerti, namun ya untuk dipertegas lagi bagi yang pemirsa yang baru yang kadang-kadang baru terdengar atau mendengar kata-kata Sangkan Paraning Dumadi. Dari kata-kata Sangkan Paraning Dumadi sudah jelas, sangkan itu asal, paran itu artinya kita berjalan, dumadi itu keadaan. Jadi kita tahu asal kita berjalan menuju ke keberadaan kita ini. Kalau di garis bawah itu diringkas, sebenarnya kita itu siapa dan sebenarnya kita itu dari mana, gitu loh. Makanya orang Jawa itu nggak pernah mengajarkan ilmu itu membicarakan tentang besok, karena besok belum pernah kita lalui. Jadi yang dibicarakan atau yang perlu dipelajari itu apapun yang telah kita lalui, gitu. Kenapa kok kita harus pelajari? Kita sudah berlalu, supaya kita itu tahu. Dengan tahu itu kadang-kadang kita itu bukan kadang-kadang ya, dengan tahu asal mula kita itu ada, kita itu tidak mudah menjadi orang sombong, tidak mudah menjadi orang takabur, dan tidak mudah menjadi orang sok pintar. Itulah faedah atau manfaat atau fungsi dari mengetahui Sangkan Paraning Dumadi. Jadi Sangkan Paraning Dumadi itu beda-beda yang mengartikan. Ya, ada yang mengatakan kita itu dicipta oleh Tuhan. Ya, lalu diturunkan di bumi ini, di bumi kita itu diharuskan untuk menyembah. Itu juga artian dari Sangkan Paraning Dumadi. Ada yang mengatakan bahwa Sangkan Paraning Dumadi itu adalah hal yang seolah-olah atau mustahil kita ketahui. Ya, karena itu semuanya gaib. Dan kalau kita itu pengen tahu tentang ilmu Sangkan Paraning Dumadi, kita harus menunggu usia kita sampai mencapai katakan 45 sampai 50 tahun. Macam-macam lah. Orang
orang untuk mencari tahu kebenaran tentang Sangkan Paranidumati. Tapi kalau saya sendiri, Sangkan Paranidumati adalah dikala kita itu sudah ingat dari mana kita itu dicipta dan siapa yang mencipta kita, lalu apa guna dan tujuan kita itu dicipta. Gitu. Nah kalau sudah tahu itu semua, lalu kita hidup ini enggak mempunyai watak adigang, adigung, adiguno, tidak pun pernah merasa sopo siro, sopo ingsun. Lalu kita juga tidak akan seneng nebah dodo, artinya seneng nebah dodo itu tidak menyombongkan diri, karena kita itu tahu sebenarnya kita itu siapa, sebenarnya kita itu apa, gitu loh. Nah, Sangkan Paranidumati itu artinya kita tuh mencari asal mula kita tuh dari apa toh, kok tiba-tiba kita tuh sombong, bakale awak dewi ku piye to modele, kok tiba-tiba kalau tampan yo sombong, kalau cantik yo sombong. Sudah dinyanyikan oleh Rhoma Irama bahwa setetes air hina itulah asal mula kita itu diciptakan. Itu mau ngomong yang menciptakan Allah, yang menciptakan siapa, terserah kamu untuk menafsiri itu. Tapi yang pasti kamu itu dari setetes air hina yang dikeluarkan dari bapakmu, lalu di situ disimpan oleh ibu. Ya situ akan kamu artikan seperti apa, terserah. Oh nggak bisa, itu kalau nggak kehendak Allah nggak bisa, walaupun ada setetes air hina. Ya jangankan kamu artikan begitu saja. Kamu urutkan sampai ke apapun, selagi kamu itu mantap ya sudah, ya ikuti aja kemauan hatimu. Gitu. Tapi yang baku atau yang pasti bahwa kita itu ada ya karena tetesan air hina yang dikeluarkan oleh bapakmu, lalu disimpan oleh ibumu 9 bulan 10 hari, barulah kamu itu ada. Tentang unsur-unsur yang diteteskan itu, yang mengatakan itu dari sifat akan melahirkan zat, dari zat akan melahirkan rasa dan lain sebagainya. Makanya kembali lagi, terserah kamu akan kamu jabarkan seperti apa. Yang penting kamu itu tahu asal mula kamu, yaitu dari tetes air hina. Maka kalau sudah seperti itu, parane kemana? Parane akan menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, kita itu akan menjalankan titah atau kodrat sebagai manusia. Makanya karena kodrat itu berbeda-beda sesuai dengan perilakunya masing-masing. Kalaupun kamu dikodratkan menjadi kaya, nggak usah kamu sombong. Ingatlah, bakalmu kayak apa, peceren. Ya. Makanya kalau sudah begitu, nggak usah ngaku-ngaku kamu itu keturunan ini, keturunan ini. Mau keturunan siapapun, kamu juga dari air yang hina. Gitu loh. Kenapa kok dikatakan itu air hina? Kalau nggak percaya, setampan apapun orangnya, setinggi apapun pangkatnya, bahkan dari presiden pun sekalipun, kalau yang namanya setetes air hina itu terus dimasukkan dalam plastik, kasihkan kamu, kira-kira kamu ya mau? Enggak dong. Nah, berarti kan sehina itu toh bakalmu. Makanya berhati-hatilah jadi manusia. Gitu. Parane kita itu mengerjakan titah hidup ini dumadi dengan keberadaan kita ini, mau jelek mau tampan terimalah, itu sudah jadi. Kamu juga nggak merasa pesan ya, tiba-tiba kamu itu jadi, makanya nikmatilah, karena yang dinamakan tampan, yang dinamakan cantik itu rupa. Belum tentu rupa itu menjadi cerminan perilaku. Gitu loh. Makanya
Ya bagaimana ya, karena bersyukur itu seolah-olah orang yang berhasil saja kok. Ya. Orang yang tidak berhasil disuruh bersyukur ya bingung. Saya tak syukuri apa orang iku elek. Kayak gitu. Ya, ya. Orang yang miskin ya gitu. Bersyukurlah. Kamu ditakdirkan hidup di dunia walaupun kamu melarat katakan. Ya, tapi kamu dikasih utuh. Di depan orang yang ngomong, ya iya, tapi setelah pulang lagi. Lah iya. Disuruh bersyukur, sudah wajahku itu jelek, saya nggak punya apa-apa, terus apa yang aku syukuri? Gitu. Nah, tapi kalau sudah tahu tentang Sangkan Paraning Dumadi, mau jelek, mau melarat, mau kere, mau tampan, mau ganteng, kita tetap selalu bersyukur. Akhirnya kita sudah jadi manusia, sudah dumadi. Maka dengan dumadi inilah menjalankan titah hidup. Memang semua itu sudah kehendaknya hidup. Kehendak hidup ya Pak? Kehendak hidup. Kalau ngomong kehendak Tuhan, pertanyaannya kamu sudah pernah ketemu Tuhan toh? Belum. Kok tiba-tiba kamu berani menuduh bahwa kamu melarat itu sudah kehendaknya Tuhan, kamu kaya kehendaknya Tuhan? Ah iya. Pernahkah kamu ketemu Tuhan? Belum. Pernahkah kamu tahu hukum-hukum Tuhan? Kalau hukum ya ditulis di buku. Itu aku nggak sepiro percaya. Masalahnya Tuhan nggak mungkin nulis di buku, itu nggak mungkin. Yeah. Berarti kalau yang nulis di buku berarti manusia. Karena Tuhan tidak mempunyai percetakan pembuatan buku. Gitu loh. Yeah. Itulah tentang Sangkan Paraning Dumadi. Maka sekali lagi Sangkan Paraning Dumadi itu mau diartikan seperti apa? Itu tergantung cara kamu memahaminya dan sah-sah saja. Gitu. Bagi saya mempunyai penemu seperti ini, ya kamu jangan nyalahkan. Ini juga hak saya kok mengartikan seperti itu. Wong saya dengan percaya Sangkan Paraning Dumadi yang seperti apa yang saya pahami, nyatanya hidup saya tentram kok, hidup saya nyaman kok. Ya kalaupun ada sedikit ya mungkinlah namanya manusia. Tapi kalau tentang urusan sombong-sombong, saya juga agak sombong-sombong kok. Yang selalu sombong itu amat ternyata. Amat? Iya. Ya, kalau sudah kenalan kan sombong amat. Iya, berarti kan amat bukan saya. Iya benar. Ya, untung-untung kan saya nggak ikut sombong. Jadi yang sombong itu amat. Dan yang selalu bodoh juga amat. Ya, itu enak toh. Jangan relax. Ya, nah ini Mbak, yang saya merasa apa namanya pengetahuan orang-orang itu kan beda-beda. Nah, saya itu merasa adil, merasa fair ketika ngobrol sama orang-orang seperti Mbah gitu yang pelaku-pelaku yang masih mengajarkan atau masih menjalankan ajaran-ajaran leluhur. Mereka itu terbuka, tidak kaku katakan. Jadi suatu hukum itu tidak baku di situ, tapi kan ajaran kita itu ya tergantung pemahaman mereka itu sendiri gitu. Yang penting itu kan masih baik lah Mbah. Nah terus balik lagi Mbah ke Sangkan Paraning Dumadi kan bisa dikatakan cikal bakal kita itu dari air hina gitu. Nah jika digali atau bisa dikatakan lebih dalam lagi itu Mbah, ada sangkut pautnya nggak dengan unsur inti alam ini kayak api, air, bumi itu ada? Nah, kalau sudah digali dari unsurnya dan dari jenis apakah dari air hina itu yang menjadi indung telur manusia. Memang kalau digali ke situ, nanti mengerucutnya kemana? Ya ke Tuhan. Oh, bakal gitu. Iya. Karena apa? Saya membicarakan tentang Tuhan. Tuhan itu satuhu. Satuhu itu apa? Sungguh. Sungguh. Nah, kesungguhan itu apa? Kesungguhan itu dari Tuhan. Tuhan itu adalah ibarat kalau di dunia ini orang yang kita harus percaya, harus yang kita ikuti tentang, kita hormati lah ya. Ya kita hormati. Dan kita ikuti semua petua-petuanya, gitu. Maka menuju ke situ.
air hina itu tadi. Tapi kalau tuan itu nggak sungguh-sungguh kira-kira jadi? Enggak mau. Nah, berarti kan nanti merujuknya atau titik akhirnya kan dari Tuhan. Kesungguhan. Lah kesungguhan itu siapa? Ya otomatis dari Bapak kita. Ya. Nah itulah namanya Tuhan atau Tuan. Tuan. Nah di samping Tuan juga tua. Gitu. Gak percaya? Coba kalau air hina itu nanti keluar ditaruh di gelas. Jadi kamu kira-kira? Enggak. Makanya dengan sungguh-sungguh dimasukkan ke situ supaya menjadi anak-anak yang baik. Nah itulah dia sang pencipta Tuhan itu. Dari kesungguhan Tuhan atau orang tua atau bapak itulah kita ada. Kalau nggak sungguh-sungguh, nggak mungkin kita itu ada. Makanya membicarakan tentang Tuhan yang kita sendiri nggak paham tentang Tuhan itu. Ya akhirnya nggak ketemu tentang Sang Paling Dumadi. Membicarakan Tuhan yang tidak bisa diangan-angan, Tuhan yang nggak jelas. Sudah jelas kita ada itu karena kerja keras Bapak dengan kesungguhannya. Tapi kita itu sudah mengelupakan itu semua seolah-olah yang menciptakan kita itu Tuhan. Makanya sekarang itu banyak orang kualat. Karena membicarakan Tuhan, ternyata Tuhan itu dianggaplah atau dipikirkanlah selain Bapak. Ya, seperti ada pencipta lain selain Bapak itu. Makanya kita itu jangan membicarakan apapun yang kita tidak ketahui. Itu kafir namanya. Kafir itu berarti kamu masih tertutup hatimu. Berarti hatimu itu masih gelap. Hatimu itu masih buntu. Gitu. Makanya kamu sibuk mencari Tuhan. Sedangkan Tuhan yang sudah ada, yang sudah jelas, kamu lupakan. Sama sekali kamu nggak pernah menyembah. Sama sekali kamu nggak pernah menghormati. Bahkan Tuhan yang kamu anggap yang tidak jelas itu, kamu sebut-sebut namanya. Tuhan yang nyata jarang kamu sebut namanya. Kalau ketemu pun kamu panggil bro. Nah, ini kan kebangetan. Gitu loh. Makanya sekarang itu banyak anak yang pandai. Banyak anak yang pintar. Tapi masih bodoh cara menghargai dan menghormati orang tua. Iya. Karena apa? Dia sudah terdogma. Pokoknya orang yang dipercaya, yang membawa ajaran itu yang disanjung-sanjung. Lalu orang yang membawa ajaran itu punya Tuhan, ya Tuhan itu yang kapanpun, dimanapun disebut-sebut. Orang tuanya itu kalau penting saja ditanya. Kalau nggak penting ketemu ya sudah. Simpangan. Jangankan kok kita itu ada pasor, tanya aja asal-asal. Ya. Kadang-kadang Tuhan yang dimaksud itu dalam pikirannya itu Tuhan, wah ini Tuhan tuh begini, Tuhan tuh maha begini, maha begini. Ya dipuja-puja. Nanti bapaknya salah sedikit, diobrol-obrolkan ke orang lain. Ini loh. Jadi makanya sangat Paling Dumadi itu mengajarkan tentang ketuhanan, tentang kesetuhunan, tentang bagaimana cara kita itu untuk menghargai orang tua. Jadi nggak hanya sekedar ucapan. Kita harus paham tentang Sang Paling Dumadi. Ilmunya Sang Paling Dumadi bagaimana. Kita nggak pernah menghargai orang tua, kita nggak pernah bersimpuh di depan orang tua, bahkan orang tua kita punya. Kalau sudah mati mempunyai makam, kita nggak mendatangi, tidak pernah membersihkan tentang rumput atau tanahnya sudah rontok di situ. Ya. Tapi kalau makam orang-orang yang dikenalkan dan sudah terkenal itu, coba kamu datangi merunduk-runduk. Iya. Lalu di situ seolah-olah dia itu masih hidup, lalu kamu hargai, kamu hormati. Iya. Orang tuamu aja masih hidup, kepengen makan soto, nggak pernah kamu belikan.
Tapi kalau sudah datang di makam orang yang diberitakan dulunya ini masyhur, dulunya ini apa? Digdoyo. Ya. Nggak ada yang merintah kamu mengeluarkan uang dari sini langsung kamu tinggal di situ. Ya, Pak. Nah, orang tuamu kadang-kadang kepengen makan tahu lontong aja nggak pernah kamu pikirkan. Ya. Tapi orang yang dimakamkan yang tidak saudaramu, tidak familimu, tidak ada unsur apa-apa dalam tubuhmu. Coba kuburannya kamu bantu untuk membangun. Iya. Coba beli kembang pun juga membeli kembang yang bagus. Makanya kalau kepingin kita itu jaya, kalau kepingin kita hidup di dunia ini sukses, hormatilah Tuhanmu yang kelihatan mata, yang nyata. Kalau masih hidup, kalau sudah mati, muliakan. Walaupun dia sudah berkalang dengan tanah, karena dia sudah kembali ke sangkan paraning dumadi. Dia kembali ke unsur itu lagi. Gitu. Supaya apa? Ya supaya yang dumadi bumi ini selalu mengeluarkan berkah. Karena apa? Karena kita itu selalu mengagungkan bumi yang tempat untuk mengubur jasad yang menciptakan kita itu. Oh, itu berarti Mbak ya korelasinya. Mbak kan selalu bilang bumi akan menjadi saksi. Bumi akan menjadi saksi itu seperti itu. Karena apa? Di samping bumi itu yang mengeluarkan rezeki untuk kita, bumi juga menjadi sangkan paraning dumadi kita. Kalau nanti bapak ibu kita yang menjadi tajali atau jadi tempat mewujudkan sangkan paraning dumadi, dia juga akan ditanam di situ juga. Iya. Maka hati-hatilah, bisa kamu membohongi orang, tapi bumi tidak akan pernah bohong. Gitu. Maka apa yang kamu ucapkan, kamu ngomong baik ya kamu akan mendapatkan baik, kamu ngomong jelek juga akan mendapatkan jelek karena bumi akan menjadi saksi. Makanya nggak usah kita tuh takut neraka karena melakukan kebohongan, nggak usah, takutlah pada bumi. Karena di bumi itu ada bapak ibumu, ada Tuhanmu yang sebenarnya. Ya. Maka dia akan menjadi saksi. Jadi apa yang kamu omongkan, orang lain percaya, tapi yang kamu sampaikan itu kebohongan. Maka kebohongan itu akan menimpa kamu dan keluargamu. Sekarang kamu lolos, besok anak turunmu pasti akan menerima balasan itu. Pasti. Dari kebohongan. Pasti. Jadi karma itu tidak membohongi dharma. Dharma itu tidak akan membohongi karmanya. Gitu. Nah, kita nggak usah lah ngomongkan yang lain. Marilah kita tuh berbuat baik. Jagalah lisan. Jagalah hati. Jagalah perbuatan. Karena bumi selalu mengawasi kita. Karena siang, malam, petang, sore kita itu berpijak pada bumi. Gitu. Selain cikal bakal atau unsur yang ada dalam tubuh kita itu dari bumi, mungkin yang menciptakan kita itu juga dia sudah menyatu dengan bumi. Gitu. Maka di mana bumi dipijak, maka junjunglah langit itu. Maka orang Jawa supaya kita tidak selalu lupa dengan bumi dan Tuhan kita, orang dulu membuat tempat air minum itu terbuat dari kendi. Iya, kendi. Nah, kendi itu terbuat dari bumi supaya kita selalu menjunjung tinggi tentang tanah air kita.